Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman kelas 5 hari ini? Alhamdulillah, insya Allah teman-teman di kelas 5 semuanya sehat-sehat saja dan bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan Miss Pipit dalam mata pelajaran tematik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Fokus pembelajarannya IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang 1. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Kedua, sejarah termos. Yang ketiga, gambar cerita. Dan yang keempat atau terakhir, evaluasi. Yuk langsung kita simak pembelajaran yang pertama tentang penggunaan benda konduktor dan isolator. Materi ini dapat kalian lihat pada buku tematik 5F halaman 138. Panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut isolator. Benda-benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Apa saja contoh bendanya? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada 2 benda. Yang pertama adalah selimut yang digunakan oleh anak tersebut untuk tidur. Yang keduanya adalah panci yang biasanya digunakan untuk memasak. Selimut memerangkap udara. Udara merupakan isolator sehingga tidak dapat menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, jika menggunakan selimut, badanmu akan tetap terasa hangat meski udara di luar menjadi dingin. Yang kedua, panci terbuat dari bahan logam yang bersifat konduktor. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari bahan isolator atau plastik, sehingga tangan kita tidak akan kepanasan ketika memegang gagang panci. Kombinasi dari penggunaan alat konduktor dan isolator dalam sebuah benda banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, selain panci, dapatkah kamu sebutkan apa benda-benda yang juga memiliki sifat konduktor dan isolator? Ya, benar. Ada setrika, ada rice cooker, dan masih banyak lagi. Kombinasi penggunaan bahan yang bersifat konduktor dan isolator dalam sebuah benda bertujuan agar benda tersebut dapat lebih mudah dan lebih aman untuk digunakan oleh manusia. Selain benda-benda yang telah kita sebutkan tadi, ada lagi satu benda yang sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, benda tersebut menggunakan prinsip benda konduktor dan isolator secara bersamaan agar fungsinya dapat berjalan dengan baik. Apa ya alat itu? Ya, alat itu adalah termos. Kalian pasti punya termos kan di rumah, teman-teman? Nah, tahukah kalian
Siapa sih yang pertama menciptakan termos untuk pertama kalinya? Yuk kita simak dalam materi yang kedua, yaitu sejarah termos. Termos adalah salah satu benda yang berguna bagi manusia. Termos memudahkan kita untuk menyimpan air panas. Jika ingin menyeduh teh atau membuat minuman susu, tidak perlu lagi memasak air, cukup menuangkan air ke dalam gelas. Karena kegunaannya, hampir di setiap rumah memiliki termos. Tahukah kamu siapa penemu termos? Penemu termos adalah James Dewar. Pada tahun 1904, James Dewar melakukan penelitian bersama dengan John Fleming. Pada saat mengerjakan penelitian itulah, secara tidak sengaja, dia menemukan tabung hampa udara. Awalnya, penemuan termos merupakan adaptasi dari tabung hampa udara yang digunakan untuk pengiriman dan penyimpanan gas cair. Namun, Dewar melihat peluang lain dari temuannya itu. Dia kemudian mengembangkan tabung hampa udara menjadi sebuah termos yang mampu mempertahankan suhu dingin dan panas. Sekarang, mari kita bahas tentang bagian dan cara kerja termos. Termos terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu penutup termos, yang biasanya terbuat dari gabus atau plastik. Tutup termos terbuat dari bahan isolator seperti gabus atau plastik. Bahan isolator digunakan untuk mencegah perpindahan panas pada air di dalam termos secara konduksi. Bagian kedua yaitu tabung kaca berlapis perak. Coba kalian perhatikan tanda panah yang menunjukkan kedua bagian tersebut. Bagian dalam kaca dibuat mengilap agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Sedangkan bagian luar dinding kaca dibuat mengilap berlapiskan perak agar tidak terjadi perpindahan panas secara radiasi, sehingga panas yang berasal dari air panas di dalam termos tidak akan terasa di luar termos. Bagian yang ketiga yaitu ruang hampa udara. Ruang hampa udara yang berada di antara bagian dan luar dinding kaca tadi berfungsi untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Dengan cara inilah termos berfungsi sehingga baik air panas atau air dingin yang ada di dalam termos, suhunya tidak akan berubah. Teman-teman, coba perhatikan pada materi yang menerangkan tentang bagian dan cara kerja termos tadi terdapat gambar dan teks. Gambar tersebut dapat menjelaskan atau memperjelas isi teks tentang bagian dan fungsi yang ada pada termos. Gambar tersebut disebut gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi merupakan salah satu gambar cerita. Sekarang, mari kita simak pembelajaran tentang gambar cerita berikut ini. Mari kita baca bersama dengan baik cerita di bawah ini. Siti dan ibu sedang memasak di dapur. Ibu hendak memasak sayur sop. Siti membantu ibu menyiapkan bahan-bahan. Ibu memasak dengan menggunakan kompor dan panci. Sayur sop yang dimasak ibu dapat matang karena adanya panas dari api yang mengenai kompor. Perhatikan panci yang digunakan ibu Siti. Panci tersebut terbuat dari bahan konduktor yaitu aluminium. Bahan konduktor menghantarkan panas dengan baik sehingga sayur sop akan cepat matang. Sekarang coba kalian perhatikan gambarnya. Apakah gambarnya sesuai dengan isi cerita? Itulah yang disebut dengan gambar cerita.
Gambar cerita biasa ditemukan di buku cerita bergambar, komik, majalah, koran, novel, buku dongeng, cerpen, dan buku pelajaran. Gambar cerita memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: memperjelas isi dan urutan peristiwa dalam suatu cerita, menyampaikan pesan yang terkandung dalam cerita, menarik perhatian orang untuk membaca suatu cerita, memudahkan anak untuk memahami suatu cerita, dan memperindah tampilan suatu cerita. Alhamdulillah telah selesai materi kita hari ini. Sekarang mari kita evaluasi. Silakan jawab soal-soal di bawah ini. Tulis saja jawabannya di buku tulis ya. Evaluasi yang kedua yaitu buatlah sebuah gambar cerita berdasarkan cerita di bawah ini. Kerjakan di kertas HVS atau kertas gambar dan diberi warna ya. Setelah kedua tugas tersebut kalian kerjakan, upload ke Google Classroom masing-masing. Sekarang mari kita gali kandungan ukhrawi dari pembelajaran kita tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Pada ayat tersebut Allah menegaskan tentang sifat-sifat besi yang kuat dan bermanfaat bagi manusia. Namun, besi pun memiliki kelemahan, yaitu dapat berkarat. Karat pada besi akan membuatnya rapuh. Begitupun hati manusia yang dapat kotor dan berkarat apabila banyak melakukan perbuatan buruk. Maka bersihkanlah hati dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, karena pandemi belum berakhir, maka tetaplah menerapkan protokol kesehatan ketika kalian sedang di luar rumah, yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Stay safe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.